Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Fakria dengan NIM 2200242550. Saya akan mempresentasikan tugas saya kelas kriminologi di yang pertama tentang paradigma positivisme, determinisme, dan pengukuran ilmiah. Paradigma positivis adalah landasan kriminologi modern yang muncul sebagai revolusi ilmiah terhadap mazhab klasik yang bersifat filosofis. Inti fundamentalnya dari pilihan bebas rasional melainkan produk dari kekuatan bahwa bahwa kejahatan bukanlah hasil dari pilihan bebas rasional, melainkan produk dari kekuatan baik internal maupun eksternal yang berada di luar kendali individu. Tokoh sentral Kaisar Lombroso memperkenalkan gagasan kontroversial tentang homo delinquens, manusia penjahat, yang konon pada diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik yang dianggap sebagai sisa-sisa evolusi primitif atau atavistik. Meskipun ide-ide biologis Lombroso sebagian besar telah dibantah, metodologinya yang menekankan pengukuran dan pengumpulan data empiris membuka jalan bagi kriminologi ilmiah. Perkembangan kemudian dipimpin oleh sosiologi seperti Emile Durkheim dari Prancis yang menggeser fokus ke determinisme sosial. Durkheim menjelaskan bahwa kejahatan adalah fakta sosial yang ada karena adanya struktur masyarakat, bahkan menganggapnya normal dan penting dalam batasan-batasan tertentu. Ia menyoroti peran anomi kondisi ketidakjelasan norma sebagai pemicu penyimpangan secara metodologis. Positivisme sangat bergantung pada metode kuantitatif, statistik, dan studi komparatif untuk mengidentifikasi korelasi kausal antara faktor-faktor tertentu seperti kemiskinan, pendidikan, atau ciri fisik dengan perilaku kriminal. Tujuan akhir dari paradigma ini adalah diagnosis dan pelakuan di mana solusi pengendalian kejahatan difokuskan pada pengobatan, rehabilitasi, dan intervensi yang disesuaikan dengan penyebab individual daripada hukuman yang seragam. Namun, selain itu, ada juga yang dinamakan paradigma interaksionis, labeling, definisi, dan reaksi sosial. Paradigma interaksionis yang sering diidentifikasi dengan teori labeling hadir pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi fundamental terhadap asumsi-asumsi deterministik positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa fokus kriminologi seharusnya tidak pada tindakan kriminal itu sendiri, melainkan pada proses sosial yang mendefinisikan dan mereaksi terhadap tindakan-tindakan tersebut. Intinya adalah bahwa kejahatan adalah sebuah konstruksi sosial di mana status penjahat adalah label yang diberikan oleh agen kontrol sosial, bukan sifat bawaan dari tindakan atau pelaku. Tokoh terkemuka seperti Howard Becker secara tegas menyatakan bahwa penyimpangan adalah konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain yang berkuasa, bukan kualitas dari tindakan yang dilakukan seseorang. Kriminologi lain, Edwin Lemmertz, membedakan secara kritis antara penyimpangan primer, tindakan penyimpangan awal yang tidak signifikan, dengan penyimpangan sekunder yang terjadi setelah individu menerima dan menginternalisasi label negatif sehingga label tersebut menjadi identitas inti mereka dan memicu karir kriminal yang berkelanjutan. Paradigma ini Paradigma ini membalikkan pertanyaan kriminologi, menekankan bahwa
Sistem peradilan pidana itu sendiri melalui proses penangkapan dan penghukuman publik dapat secara ironis berkontribusi pada peningkatan kejahatan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan interaksionis cenderung bersifat kriminalisasi, diversi, dan meminimalkan kontak individu dengan sistem formal untuk menghindari stigmatisasi dan kristalisasi identitas menyimpang. Nah, selain itu juga dari ada dua dari penjelasan tersebut, ada satu lagi penjelasan yaitu paradigma sosial atau konflik kekuasaan dan ketidaksetaraan struktural. Paradigma sosial yang terutama diwakili oleh teori konflik dan kriminologi kritis menawarkan kritik paling tajam terhadap positivisme dan interaksionisme menempatkan akar kejahatan bukan pada individu atau interaksi tetapi pada struktur makro masyarakat yang diatur oleh kekuasaan dan ketidaksetaraan berangkat dari gagasan dasar Karl Marx yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan kelas. Paradigma ini berargumen bahwa konflik antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan yang terlindas adalah sumber kejahatan dan hukum. Tokoh kuncinya seperti Richard Quinning mendefinisikan kejahatan sebagai realitas yang diciptakan di mana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh elit politik dan ekonomi untuk menstabilkan dominasi mereka. Nah, ini juga ada penjelasan juga dalam pandangan ini hukum pidana cenderung mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh kelompok miskin dan rentan seperti pencurian atau kejahatan jalan. Sementara mengabaikan atau memperlakukan ringan kejahatan kelas atas (criminal of the powerful), seperti contohnya seperti korupsi atau kejahatan korporasi. Kriminologi Marxis awal seperti William Bonger dari Belanda secara eksplisit menghubungkan kejahatan dengan sistem kapitalis, di mana kompetisi dan sifat individu dualis menumbuhkan egoisme yang pada akhirnya menghasilkan perilaku kriminal. Solusi yang ditawarkan oleh paradigma sosial adalah bersifat emansipatoris. Mereka menyerukan transformasi struktural radikal terhadap sistem ekonomi dan politik yang tidak adil karena hanya dengan menghapus ketidaksetaraan mendasar kejahatan dapat dieliminasi. Namun dari yang saya dapat kemarin waktu kelas minggu yang kedua, yaitu tentang pengertian kriminal. Kriminal menurut Topinard adalah kejahatan bisa dilakukan oleh manusia, pemerintah, perusahaan bisa dijadikan korporasi. Dari pengertian kriminologi, perbedaan masalah kejahatan antara pandangan hukum kriminal atau pelaku dengan kriminologi adalah menyangkut istilah perbuatan yang melanggar hukum disebut tindak pidana. Pengertian kriminal menurut Bonger 1190, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya secara luas. Kriminologi mempelajari kejahatan dan patologi sosial, bibit-bibit kejahatan atau penyakit. Secara sempit, kriminologi mempelajari kejahatan menurut lingkup per-UU yuridis normatif. Kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain, alkoholisme. Contohnya dari patologi sosial seperti kemiskinan atau pelacur, alkoholisme, dan bunuh diri bisa menjadi gila. Alkoholisme itu bisa menyebabkan orang tersebut tuh menjadi gila. Dan menurut Bonger ada dua aspek. Yang pertama, kriminologi teoritis, kriminologi murni yang mencakup antropologi kriminal, sosial kriminal, psikologi kriminal,
psikopatologi kriminal dan neolipatologi kriminal. Ada dua aspek. Bonger yang membagi menjadi kriminal praktek atau kriminologi terapan. Kriminal usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana satu kejahatan terjadi dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika karena faktor ekonomi, maka kriminalistik disebut juga sama kejahatan. Nah, menurut Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan pembuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan. Pendapat Sutherland ini mendapat tantangan dari para sarjana lainnya, Mannheim, dari aliran non-yuridis atau sering dikenal dengan aliran sosiologis. Paul Mulyono adalah adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Paul Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Dan juga ada menurut pandangan Wolfgang Schmidt dan Johnston dalam The Sociology of Criminal and the Haqui, pengertian tentang gejala kejahatan dan faktor-faktor kausula yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kedua kejahatan yang dilakukan oleh sengsara masyarakat. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang kayak table yang mana dia menjelaskan tentang ada beberapa kotak gitu. Ada kayak social welfare policy, social welfare policy, social defense policy, posisi kriminal berada setelah dua tersebut, terus kriminal polisi, penal dan non penal. Herman Mannheim mendekatkan deskriptif, observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan meliputi sebab akibat, cause, next, dan pendekatan normatif. Nah, tadi kan saya cuma menyebutkan dari penjelasan yang kemarin itu tentang dari Bonger mempunyai dua aspek. Aspek yang pertama belum saya jabarkan. Nah, di sini kriminologi teoritis, kriminologi murni yang mencakup antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dari segi biologisnya. Nah, berarti manusia menjadi kriminal itu kalau menurut antropologi itu kalau orang melakukan kriminal berarti itu orang kayak biologisnya sedang kurang atau ekonominya kurang begitu. Terus sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, dari antropologi itu kan tadi kan kejahatan dari segi biologisnya. Nah, sosiologi kriminal ini ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, itu dari yang tadi dijelaskan di atas itu kayak gejala sosialnya begitu. Nah, yang kedua itu psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dari aspek kejiwaan pelaku. Nah, biasanya kalau orang minum alkohol itu kan bisa menyebabkan kegilaan seseorang. Nah, dari situ tuh makanya disebut psikologi kriminal. Emang dari dasarnya orang itu mabuk dan menjadi gila begitu. Nah, makanya kayak dari aspek kejiwaannya kayak emang jiwanya emang sudah kriminal ya gimana kalau orang gila kan nggak bisa. Psikopatologi kriminal ada lagi nih satu terakhir. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal. Nah, ilmu ini mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa, psikiatri. Nah, maksud sakit jiwa penjahat. Berarti emang orang itu sedang sakit jiwanya gitu, makanya dia melakukan kejahatan. Nah,
Sekian dari penjelasan saya Nawal Fakria. Dari penjelasan ini saya ucapkan terima kasih.